Pemirsa, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam memajukan suatu bangsa serta mengembangkan sumber daya manusia, bedah buku berjudul Pendidikan Non-Formal berlangsung di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kepala Departemen Pendidikan Luar Sekolah Zulkarnain menjelaskan buku yang disusun dari hasil kompilasi karya mahasiswa S2 dan S3 ini menjadi penting sebagai acuan dalam metode pembelajaran dan pendidikan non-formal untuk anak, sekaligus sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa. Siswa S2 dan S3 yang dibuat dalam bentuk buku, dan buku itu juga dalam proses penyaringan yang cukup ketat, direview dan kemudian diterbitkan ber-ISBN. Memang tujuan dari acara ini pertama adalah bagaimana mahasiswa kita menghasilkan karya-karya tulis yang bisa dibaca oleh publik atau adik-adik mahasiswa di bawahnya. Yang kedua adalah salah satu memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa prodi S1, S2, dan S3 tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Selama ini memang pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah itu adalah di situ terjadi proses pembelajaran, proses pendidikan di mana masyarakat itu belajar dari pemberdayaan tadi. Sementara itu, tim ahli warisan budaya tak benda Kemendikbud Abdul Latif Bustami menegaskan, buku berjudul Pendidikan Non-Formal ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan terobosan baru dalam layanan pendidikan yang bermutu, serta menjadi acuan bagi mahasiswa yang hendak melakukan kegiatan KKN. Secara formal dilakukan di lembaga yang berafiliasi ke Sunan Ampel. Yang kedua, bagaimana gagasan-gagasan itu bersifat lintas. Contoh berdasarkan pengembangan daerah wisata, itu kan lintas. Kaitannya dengan aspek ekonomi, aspek kaitannya dengan pemerintahan lokal, kaitannya lembaga yang ada di wilayah setempat, membedakan aspek kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan di tingkat lokal. Terus yang ketiga, kebijakan. Bagaimana negara melakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari harapan keluarga harapan, peningkatan kualitas kesejahteraan dengan literasi. Ya. Yang keempat kaitannya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Contoh, ada pesantren yang ikut berperan serta dalam mencari solusi. Transmigrasi itu kalau orang dikirim ke sana kan seringkali alasannya pulang kampung dengan berbagai alasan. Sehingga ketika ini dikemas oleh pesantren, maka dalam buku berjudul Pendidikan Non-Formal juga dijelaskan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis lembaga, pemberdayaan kelompok masyarakat berbasis inovasi, serta kebijakan dan implementasi pendidikan non-formal di tengah masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Rista melaporkan.